Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video ini, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis. Dan di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, secara sederhananya gini, uji hipotesis itu adalah sebuah metode. Metode dalam ilmu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau asumsi menggunakan data sampel. Hipotesis juga sendiri merupakan suatu pendapat sementara atau pernyataan-pernyataan yang dianggap benar sebagai alasan. Namun, kebenarannya masih belum pasti sehingga wajib dibuktikan. Melalui pengujian hipotesis ini, seorang peneliti bisa mengolah data untuk menarik kesimpulan atau seseorang bisa mengolah data untuk menarik kesimpulan. Secara statistik, kesimpulan tersebut berfungsi juga untuk menentukan apakah pernyataan atau hipotesis awal tadi dapat diterima atau harus ditolak. Sehingga peneliti ini bisa mendapatkan jawaban pasti atas pertanyaan penelitiannya. Nah ini jawaban ini didapatkan dari jurnal. Berdasarkan jurnal ini, referensi. Lalu pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yaitu langkah pertama adalah menerjemahkan masalah penelitian ke dalam kalimat matematika statistik berupa hipotesis nol atau pernyataan tidak ada perbedaan atau pengaruh, dan hipotesis alternatif, yaitu pernyataan adanya perbedaan atau pengaruh. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi alfa. Menetapkan batas toleransi kesalahan, biasanya dilambangkan dengan alfa per alfa, yang akan digunakan sebagai standar untuk menolak atau menerima hipotesis. Lalu yang ketiga, menemukan statistik uji dan menghitung nilainya. Menentukan metode uji statistik yang tepat, misalnya uji T atau uji ANOVA, tergantung jenis datanya, dan melakukan perhitungan matematis atau aritmatika untuk mendapatkan nilai statistik uji dari data sampel. Lalu yang terakhir, membuat keputusan. Langkah terakhir adalah mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis nol berdasarkan hasil perhitungan statistik uji dibandingkan dengan tingkat signifikansi alfa yang telah ditetapkan di awal. Nah, ini juga bersumber dari Waluyo. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Nah, berikut ini perbedaannya. Yang pertama, uji pihak kiri atau left tail test, yaitu pengujian di mana pernyataannya menduga bahwa suatu nilai lebih kecil dari nilai acuan. Area penolakan hipotesisnya hanya berada di ujung kiri kurva. Lalu yang kedua, uji pihak kanan atau right tail test, yaitu pengujian di mana pernyataannya menduga bahwa suatu nilai lebih besar dari nilai acuan dan area penolakan hipotesisnya hanya berada di ujung kanan kurva. Lalu yang ketiga, uji dua arah, two-tailed test. Pengujiannya di mana pernyataannya hanya menduga bahwa suatu nilai tidak sama dengan nilai acuan, bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Area penolakan hipotesisnya juga terbagi dua, yaitu di ujung kiri dan ujung kanan kurva. Nah, ini bersumber dari Handayani. Lalu pertanyaan terakhir, yaitu dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan efektivitas pupuk pada tanaman. Nah, ini diteliti pada orang yang hobi berkebun atau petani. Nah, dugaan hipotesisnya yaitu kita menduga bahwa menggunakan pupuk organik buatan sendiri membuat tanaman tomat. Maksudnya, kita menduga menggunakan pupuk organik buatan sendiri membuat tanaman tomat itu berbuah lebih banyak dibandingkan kalau kita membuat pupuk kimia yang beli di toko. Nah, penerapannya yaitu kita membagi tanaman menjadi dua kelompok selama masa tanam. Kelompok pertama diberi pupuk kimia, lalu kelompok dua diberi pupuk organik. Saat panen, kita hitung jumlah tomatnya. Uji hipotesis digunakan untuk memastikan secara matematis apakah pupuk organik ini benar-benar menjadi penyebab panen lebih melimpah ataukah perbedaan hasil tersebut
tersebut cuma kebetulan aja. Misalnya karena satu pot mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Lalu yang kedua, memilih rute olahraga paling efektif. Nah, ini kalau misalnya kita lagi jogging nih. Nah, ini buat kesehatan kan. Nah, dugaannya atau hipotesisnya yaitu kita juga menduga bahwa berlari di rute menanjak atau bukit selama 20 menit itu membakar lebih banyak kalori dibandingkan berlari di rute datar selama 30 menit. Nah, ini penerapannya. Kita mencatat jumlah kalori yang terbakar di smartwatch selama seminggu penuh berlari di rute menanjak. Lalu membandingkannya dengan data seminggu berikutnya di rute datar. Uji hipotesis diterapkan untuk membuktikan apakah rute menanjak secara pasti membakar kalori lebih tinggi. Jika terbukti signifikan, Anda bisa mengambil keputusan logis untuk selalu memilih rute menanjak demi menghemat waktu olahraga. Nah, di sini juga ada sumber Handayani. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal ini. Sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansi 5%. Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan. Nah, kita menggunakan RStudio. Nah, di soal ini yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesisnya itu adalah 1000 gram per kemasan. Nah, kita bagi H0 dan H1. Yaitu yang H0 dia 1000 gram produk kopi bubuk. Produk kopi bubuk maksudnya dia 1000 gram produk gula pasir. Ini harusnya produk gula pasir tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Nah, ini udah. Kalau sudah kita klasifikasikan, lalu kita input data yang diketahui pada soal, yaitu adalah berat rata-rata isi bersih produknya 1000 gram, M 1000 gram, M 1000. Lalu ada 36 kemasan secara acak, N 36 jumlahnya. Lalu ada 1020 gram rata-rata berat sampel, 1020 gram rata-rata berat sampel atau X bar. Selanjutnya itu ada sigma atau standar deviasi populasi sebesar 60 gram. 60. Nah, ini kita running untuk menginput data-datanya. Lalu kita cari nilai statistik uji Z dengan rumus X bar dikurangi M. Artinya 1020 dikurangi 1000. Hasilnya 20 dibagi sigma per squirtle atau akar dari N. Akar dari N kan 36. Akar dari 36 itu 6. Artinya 60 dibagi 6, 10. Artinya 20 dibagi 10, 20. 20 dibagi 10, 2. Nah, ini. Ini adalah nilai dari statistik uji Z. Setelah itu kita cari nilai kritisnya. Dengan alfa 5%. Dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan rumus Z half alpha Q normal. 1 min alpha dibagi 2 dengan C tampilkan. Nah, kita running. Nah, ini hasilnya, yaitu nilai kritis dari minus 1,959964 hingga 1,959964 dari negatif ke positif. Artinya, di sini kan nilai statistik uji Z itu 2. Dan nilai kritisnya itu dari minus 1,9 hingga plus 1,9. Yang berarti karena nilai statistik uji bernilai 2, yang artinya melebihi nilai kritis, maka H0-nya ditolak sehingga terbukti signifikan. Nah, mungkin itu aja tutorial pada kali ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.